Pencurian demi pencurian yang menimpa beberapa santriwati membuat suasana penjara suci yang tadinya damai menjadi sedikit terguncang. Saling mencurigai pun muncul di antara para penuntut ilmu di pesantren modern itu. Kecurigaan terutama mengarah pada Liona yang belum genap 2 bulan di sana. Sebagai pihak yang dicurigai, Liona langsung merasakan dampaknya. Teman-teman sekamar mulai menjauhinya. Para santriwati lain yang kehilangan pun bersikap sinis pada gadis jelita itu. Sebagai orang yang dicurigai, gadis berkulit bening itu tampak tenang-tenang saja. Meskipun bisik-bisik tentang kecurigaan pada dirinya telah terdengar, dia cuek dan tetap beraktivitas seperti biasa, belajar dan menyetor hafalan pada Ustazah Hamidah yang menggantikan Nyai dalam membimbingnya. Hafalan yang makin membebani ditambah kebencian pada Kak Husna membuat keinginan Liona untuk kabur dari pesantren makin menggebu. Meskipun sebenarnya gadis berlesung pipi itu mulai menyukai suasana dan keramahan para penghuni pesantren. Kelembutan dan perhatian Nyai kepada gadis itu yang selama ini tidak dia dapatkan dari mamanya sedikit banyak telah mencairkan kebekuan hati Liona. Namun sangat disayangkan, kesibukan Nyai membuat beliau tidak bisa membimbing si gadis secara khusus lagi. Berbeda dengan Nyai, Ustazah Hamidah yang menggantikan beliau bersikap lebih tegas pada santriwati baru itu. Ustazah itu sangat disiplin dan teliti dalam menggembleng Liona. Hafalan surat-surat pendek makin gencar dijejalkan kepada putri anggota dewan itu. Liona, surah-surah ini sudah harus anti hafal dalam waktu 3 hari, perintah Ustazah Hamidah sore itu. Dengan terpaksa, gadis yang biasanya manja itu mengangguk. Ana akan berusaha, Ustazah. Kalau mengikuti keinginan hatinya, Liona sudah berteriak. Hafalan tempo hari saja belum dikuasainya secara sempurna. Sekarang malah ditambah hafalan baru. Apa tidak gila? Tekadnya untuk kabur dari pesantren semakin kuat. Tapi, aku mau kabur kemana? Daerah ini sama sekali belum kukenal. Aduh, gimana ini? Anti kenapa, Li? Tanya Ustazah bermata tajam itu. Enggak apa-apa kok, Ustazah. Ana hanya teringat pada mama dan papa, saut si gadis berbohong. Wanita berparas ayu itu menatap Liona sembari tersenyum. Sudah, nggak usah dipikirin, insya Allah mereka baik-baik saja kok. Perbanyaklah doa dan buat mereka bangga. Buktikan kalau anti bisa jadi santriwati dan muslimah yang baik. Mendengar ucapan Ustazah Hamidah, gadis bergamis biru itu membatin. Ternyata di balik ketegasannya, Ustazah satu ini baik juga. Baiklah Ustazah, Ana akan berusaha membuat mereka bangga, tukas Liona sambil berusaha tersenyum ramah. Liona melangkah menyusuri lorong asrama di lantai 2. Gadis periang itu menghentikan langkah. Bibirnya mengeja sebuah pepatah Arab yang tergantung di dinding. Man jadda wajada. Di bawah aksara Arab yang ditulis indah itu tertera sebaris tulisan, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Si gadis merenung. Sekali lagi diejanya pepatah singkat bermakna dalam itu. Jiwanya tersentuh. Keinginan untuk berubah semakin terpacu. Apakah aku bisa berubah? Sanggupkah aku bertahan lama di penjara suci ini? Batin Liona sembari melanjutkan langkah. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang terus mengintai gerak-geriknya yang memang telah dicurigai. Sosok bergamis hitam yang menutupi wajah dengan sehelai nikab senada itu perlahan membuntuti si gadis. Wanita bertubuh semampai itu semakin yakin bahwa pelaku pencurian di pesantren bukanlah Liona. Dari pengamatannya, selama sepekan ini, tidak satupun bukti didapatkan yang mengarah kepada Liona sebagai pencuri. Meski sedikit bengal dan sering membuat ulah, namun melihat gerak-geriknya, bukan dia pelaku pencurian itu. Santriwati baru yang dibimbingnya secara khusus atas perintah Nyai tidak sekalipun terlihat menoleh ke belakang. Biasanya, seorang pencuri akan sangat berhati-hati dalam bertindak. Sementara, gadis yang dibuntutinya sejak keluar kamar tadi tetap melangkah tanpa menoleh kiri kanan. Aku semakin yakin, bukan Liona yang melakukan pencurian. Tampaknya ada seseorang yang sengaja ingin memfitnah gadis itu. Tapi siapa? Siapakah sebenarnya pelaku pencurian itu? Sungguh rumit.
Wanita bercadar itu membatin, sambil terus mengikuti Leona dari kejauhan. "Assalamualaikum, Nyai," ucap Ustazah Hamidah pada istri Kiai Ahmad siang itu. "Waalaikumsalam. Ustazah Hamidah toh. Monggo, silakan masuk," ajak Nyai ramah. "Hayya najlisu hahuna." Ustazah Hamidah duduk di sofa, berhadapan dengan Nyai Munawarah, istri Kiai Ahmad, pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren modern itu. "Bagaimana Ustazah? Sudah ada titik terang?" "Belum, Nyai. Akan tetapi, dari pengamatan Ana sepekan ini, Ana yakin bukan Leona pelakunya. Gerak-gerik gadis itu sama sekali tidak mencurigakan. Setiap hari Ana membututinya. Namun, hasilnya nihil. Gadis itu memang sering mondar-mandir di sekitar asrama saat santri lain sedang belajar pagi. Akan tetapi, dia sama sekali tidak mencuri," jawab Ustazah Hamidah. Nyai Munawarah mengangguk-angguk. Ana juga tidak yakin jika Leona yang melakukannya. Anak itu memang sedikit bengal, tapi untuk kasus ini sangat tidak mungkin kalau dia pelakunya. Ana tahu betul, dia sama sekali tidak kekurangan uang. Ana juga berpikiran demikian, Nyai, sela Ustazah Hamidah. "Baiklah, Ana minta padamu untuk terus membimbing dan menguasai anak itu. Soal pelaku pencurian, Ana juga sudah meminta tim keamanan pesantren untuk menyelidikinya. Semoga dalam waktu dekat akan segera terungkap pelaku sebenarnya," tegas Nyai Munawarah. Sang pencuri kembali beraksi. Kali ini korbannya makin meningkat. Bahkan Kak Husna pun ikut menjadi korban. Gadis bertubuh berisi itu langsung memanggil Leona. Dia yakin Leona lah yang telah melakukan pencurian. Butiran bening mengalir di kedua pipi halus Leona. Ruang keamanan pesantren sesak oleh para santri dan beberapa senior. Semua mata tertuju pada gadis yang tertunduk sambil menahan tangis. "Ana tidak mau mengaku juga," bentak Kak Husna. "Rupanya ini ya tujuan anti mondok di sini." "Ana benar-benar gak melakukan itu, Kak. Demi Allah, Ana tidak mencuri," jawab Leona sambil terisak. "Alah, simpan saja sumpah anti itu. Mana ada pencuri yang mau mengaku." Suara Kak Husna makin meninggi. "Hukum dia, hukum yang berat biar dia mengaku," seru salah seorang santriwati yang juga korban pencurian. Hukum dia, hukum. Kali ini hampir semua santri yang hadir di ruang keamanan itu ikut bersuara. Wajah Kak Husna memerah seperti kepiting rebus. Giginya terdengar bergemeletukan. Senior Leona itu melangkah ke sudut ruang keamanan. Tangannya meraih sebatang rotan dari sebuah keranjang. "Berdiri." Leona berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya memperhatikan gamis yang dikenakan Kak Husna. Meski dilanda ketakutan, namun hatinya gembira melihat pertunjukan yang sebentar lagi akan terjadi. Gadis berlesung pipi itu mengangsurkan tangan kanan dengan telapak terbuka. Sebuah pukulan keras langsung menghantam telapak tangan si gadis yang dituduh sebagai pencuri. Sakit sekali rasanya. Akan tetapi, sedikit pun dia tidak mengeluh. Sakit yang menimpa tangannya tidak sebanding dengan keperihan di hati. Kak Husna kembali mengangkat tangan hendak memukul. Namun, sebelum pukulan itu mendarat, seorang menahannya. "Husna, lihat gamismu itu. Kenapa kau memakai pakaian robek?" Ketika dia memperhatikan bagian gamis di sekitar ketiak, tampak bagian itu robek cukup lebar sehingga auratnya terlihat. Wajah gadis yang menjadi senior Leona itu memerah, menahan malu sekaligus amarah. Ditatapnya Leona penuh kebencian. "Hei, pencuri, gamis ini kan pemberian anti, sengaja anti robek ya, untuk mempermalukan Ana." "Ana nggak tahu, Kak. Saat membelinya, Ana tidak sempat memeriksa. Mungkin sudah sobek dari sananya. Lagi pula, bukan hanya kakak yang Ana beri, Nyai pun Ana berikan," ucap si gadis membela diri. Dalam hati dia membatin, "Rasain, akhirnya terbalas juga dendamku." "Gantilah pakaian anti, Husna, biar Ana yang melanjutkan hukuman bagi pencuri ini," ucap Kak Rini senior di lantai 1. Leona kembali mengulurkan tangan. Rotan mendarat keras di telapaknya yang terbuka. Tangis Leona pun pecah ketika pukulan ketiga kembali menghantam. Kak Rini tampak bersemangat sekali menghukum si gadis. "Gimana Leona? Anti belum juga mau mengaku?" "Astagfirullah, ada apa ini?"
Apa yang kalian lakukan pada Liona? Teguran yang menawarah yang ditemani Ustazah Hamidah yang tiba-tiba datang langsung membuat semua santri tertunduk tanpa suara.